الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'alim, tadhakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al muallif al-Imam an-Nawawi fi kitab al-Arba'in Nawawiyah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fi darain amin. Sekarang yang megang kitab mungkin bisa buka halaman 11, kita baca hadis ke-7 dan ke-8 insyaallah. Qala al-muallif al-Imam an-Nawawi fi kitabih Arba'in Nawawiyah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fi darain amin. Ila anqal al-haditsus sabi' an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Al-haditsus tsamin an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini kembali kita diperjumpakan, dipertemukan di dalam tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Insyaallah kita pun juga tergolong orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kumpul bersama saat ini di dalam masjid beriktikaf dan membaca dan mempelajari daripada agama Allah, yaitu mempelajari daripada hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis hadirin yang ketujuh yang bakal kita bahas, diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Pertama, sedikit kita sampaikan, memang disebutkan di dalam sunnah kita ini hadirin disunnahkan memakai kunyah. Kunyah itu selain nama ya, seperti gelar ya. Cuman dia kalau di awal, kalau gelar itu kan tentang sifat seseorang ya. Masalah Z si orang baik, Z seorang cerdas ya. Itu namanya gelar. Sedangkan kunyah itu mirip dengan gelar, cuman diawali dengan kalimat ab atau ya. Bapak fulan atau ibunya fulan ya. Ini biasa kalau ibu-ibu punya anak sekolah di SD, di TK biasa begitu tuh. Ibunya fulanah, ibunya fulan ya. Ada kunyah. Ada dalam bahasa Arab seperti ummu fulan atau abu fulan. Dan ini hukumnya sunnah. Makanya Rasulullah kunyahnya Abul Qasim. Ya. Nama lain Rasulullah adalah Abul Qasim. Ya. Abaz Zahra, Abal Batul, ya, Abal Fatimah. Itu semuanya boleh hadirin dan disunnahkan. Nah kita juga dibolehkan dan disunnahkan menjadikan kita memiliki gelar dengan Abu Fulan atau Ummu Fulan, dan itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Nah ini periwayat hadis beliau adalah Abi Ruqayyah ya. Jadi intinya kalau kita menggunakan kalimat ab atau maka kita menggunakan nama anak kita setelahnya, Abu Fulan, abahnya Fulan ya. Kalau kita punya anak contohnya namanya Muhammad, maka kunyah kita Abu Muhammad atau Ummu Muhammad, hakada. Beb, apakah harus anak pertama atau boleh anak kedua? Boleh, bebas. Mau jadi anak pertama kah digelari atau dijadikan anak yang paling akhir atau tengah, silahkan. Nama anak pertamanya Muhammad, yang kedua namanya Fatimah, contohnya perempuan.
Dia lebih sering panggil saya Abu Fatimah. Ya, boleh, atau Ummu Fatimah. Semuanya boleh, atau anak paling kecil. Silahkan. Hakada. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha kunyahnya Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah. Padahal kita tahu pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah tidak memperoleh keturunan, hadirin. Jadi Abdullah yang dimaksud adalah keponakannya karena sering diasuh oleh Siti Aisyah, sering digendong oleh Siti Aisyah, ini Abdullah bin Zubair, hingga Nabi Muhammad kalau melihat Siti Aisyah lagi gendong Abdullah, ya Umma Abdillah, hai ibunya Abdullah. Ya. Hakada. Jadi disunnahkan. Nah, periwayat ini hadis bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini sahabat yang luar biasa, hadirin. Sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini, dia adalah orang yang pernah berjumpa dengan Dajjal secara langsung. Ya. Secara langsung tuh. Jadi dia pernah mengarungi lautan, subhanallah, kapalnya karam di tengah laut, terbawa ombak sampai ke satu pulau yang nggak dikenal sama dia. Subhanallah, di situ dia melihat ada makhluk yang sangat aneh. Dibilang manusia bukan, dibilang hewan juga bukan, tapi bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Maka dikatakan ente ikut ana. Dibawa masuk nih sahabat Nabi. Masuk ke dalam goa, hadirin, ternyata di situ di dalam goa dia dapatkan ada satu orang besar badannya, matanya cuma satu, tangan kanannya terbelenggu, tangan kirinya udah lepas. Waktu melihat Tamim Ad-Dari, maka orang besar ini pun bertanya, mimman anta? Kau ini dari mana? Dari kabilah mana? Dari umatnya siapa? Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, saya adalah Tamim bin Aus Ad-Dari, saya adalah sahabatnya Nabi Muhammad. Waktu dengar nama Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Dajjal, hadirin? Dajjal pun menghela nafasnya, kemudian mengatakan, oh, berarti sebentar lagi saya lepas. Allah, ini 14 abad yang lalu, Bu. Jadi dia udah bilang saya sebentar lagi bakal lepas. Maka Tamim Ad-Dari waktu datang ke Madinah, berhasil kembali ke Madinah, cerita kepada Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, kalau pengen cerita tentang fisiknya Dajjal, pengen sifatnya Dajjal, Nabi Muhammad berkata, sebagaimana saya dapatkan dari Tamim Ad-Dari. Ya. Jadi kata Tamim bin Aus Ad-Dari, kalau semua sahabat ngambilnya dari Nabi Muhammad, tapi kalau saya, Nabi yang ngambil dari saya, katanya. Kenapa? Kalau untuk masalah Dajjal, saya ngelihat langsung, saya berjumpa langsung, kata Tamim bin Aus Ad-Dari. Makanya ketika Nabi Muhammad pengen cerita tentang fisiknya Dajjal, pasti bertanya kepada Tamim Ad-Dari, gimana ya Tamim sifatnya Dajjal, gimana rambutnya, gimana matanya, gimana tangannya, gimana badannya. Itu semuanya bernisbah kepada Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi ini terus terang, ya, lihat kekuatan iman sahabat Nabi Tamim Ad-Dari. Ngelihat Dajjal depan mukanya gak berpengaruh, hadirin, tetap kokoh. Ya, saya umatnya Rasulullah. Nah, ini yang harus ada sama kita, Bapak Ibu sekalian. Kuatkan iman, kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita nggak tahu kapan turunnya Dajjal. Ya. Dajjal bisa turun kapanpun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita sahib istiqamah, kalau kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau Dajjal turun sekarang sekalipun nggak ngaruh buat kita. Ya. Jadi kita jangan ketakutan ntar Dajjal turun gimana? Kalau turun, biar turun. Sebab Allah digambarkan kepada kita dan Nabi Muhammad udah menceritakan kepada kita, nanti kalau Dajjal turun, Nabi Isa juga bakal turun. Ya. Maka tugas kita adalah istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini Tamim bin Aus Ad-Dari beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ad-dinun nasihah. Agama ini, Pak, pondasinya adalah nasihat. Maka nasihat adalah perkara penting dalam kehidupan kita sehari-hari. At-tanasuh, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Makanya hadirin, salah satu tugas menjadi sebaik-baik umat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Rasulullah, kata Allah. Ukhrijat linnas, bersosial kepada sesama manusia, bergaul kepada sesama manusia. Tugasnya apa?
ta'muruna bil ma'ruf. Tugas kita mengajak orang berbuat ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari perbuatan mungkar. Makanya di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin bisa mengajak orang berbuat ma'ruf atau mencegah dari perbuatan mungkar tanpa adanya saling menasehati. Makanya ini tugas utama kita adalah tanasuh. Apalagi Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kata Allah. Artinya seluruh manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wattawasau bil haq wattawasau bis sabr, dan saling berwasiat pada kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Artinya ada tanasuh, ada saling menasehati. Makanya hadirin ingat, menasehati itu bukan tugasnya ulama doang, tapi tugas kita semuanya. Kalau kita bisa saling menasehati, saling menegur, saling membimbing, oh subhanallah, itu kampung yang mana di dalamnya ada orang saling menasehati, saling menegur, maka itu kampung dinyatakan kampung yang kualitas agamanya baik, hadirin. Sebab tanasuh. Makanya jangan pernah kita mengingkari atau meninggalkan saling memberikan nasihat. Jangan bilang, ah udah nggak apa-apa, bukan urusan saya. Jangan. Urusan kita hadirin. Ada orang buat maksiat depan mata kita, urusan kita. Tugas kita tegur. Beb, nggak berani saya, kalau saya tegur yang ada dia bakal ngamuk segala macam. Ya udah, paling nggak ingkar dalam hati. Nabi kan menyatakan dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika dha'ful iman. Kata Nabi, kalau kalian melihat perbuatan mungkar, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan kalian. Nggak bisa dengan tangan, maka dengan lisan, dengan lidah, nasihat. Nggak bisa juga ya dengan hati, ingkar dalam hati, hadirin. Dan mengingkari maksiat dengan hati tanpa memberikan nasihat, tanpa melakukan itu adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Jadi agama kita ini dasarnya adalah nasihat, tanasuh. Nabi Muhammad menyampaikan nasihat kepada umat, kepada sahabat, mengajak para sahabat untuk dekat dengan Allah, mengajak para sahabat untuk meninggalkan maksiat. Ini nasihat, hadirin. Jadi intinya agama kita ini bisa berjalan hingga sekarang sebab adanya tanasuh, saling menasehati. Makanya subhanallah, umat Islam hadirin mau di berbagai macam tempat, baik di kalangan yang mayoritas muslimin atau minoritas musliminnya, itu masih kita dapatkan tuh orang-orang tuh masih berpegang teguh pada agama Allah. Salat 5 waktu nggak ditinggal, puasa Ramadan dikerjakan, i'tikaf di masjid, baca Quran. Kenapa? Sebab tanasuh berjalan, saling menasehati itu berjalan. Tapi coba kalau nggak ada saling menasehati, hadirin, maka niscaya kita bakal melihat kualitas agama Islam bakal berkurang dan berkurang hingga habis. Nauzubillah min dzalik. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ingat, memberikan nasihat bukan tugas ulama, tapi tugas setiap individu muslim. Saya wajib memberikan nasihat, antum juga wajib memberikan nasihat. Memberikan nasihat nggak mesti harus di atas podium, Bapak Ibu sekalian. Nggak harus naik mimbar dulu. Memberikan nasihat nggak harus megang mic dulu, enggak. Kadang dengan obrolan, ketika duduk sama satu orang, duduk sama anak kita, duduk sama keluarga kita, berikan nasihat, tanasuh. Ad-dinun nasihat. Makanya hadirin cuman perlu kita pahami, dalam memberikan nasihat ini Bapak Ibu sekalian, bukan yang penting ngomong, enggak. Yang penting kan udah sampein, Beb, enggak begitu hadirin. Kita pertama pahami dulu Bapak Ibu sekalian, apa sih tujuan nasihat? Tujuan memberikan nasihat ini adalah untuk menyelamatkan seseorang yang tergelincir ke dalam lubang maksiat, biar selamat keluar menjadi orang yang taat. Ada tujuan nasihat. Yang tadinya orang itu jauh dari Allah, kita bikin nih orang bisa dekat dengan Allah. Yang tadinya pelaku hal yang diharamkan Allah, gimana caranya dia bisa berubah jadi orang yang taat kepada Allah. Itu tujuan nasihat. Jadi tujuan nasihat itu menolong, bukan yang penting lempar. Ini kayak ada orang lagi
apa namanya, tenggelam di sungai atau di laut hadirin, butuh bantuan. Kita ada di atas perahu, kita punya tambang, kita lempar. Kita lempar itu tambang, karena dia nggak ngelihat itu tambang di mana, kagak dipedulikan. Terus kita bilang biarin tenggelam, yang penting kan udah lempar. Enggak begitu. Kalau kita punya niat nolong, kita bakal berusaha tuh nolong. Gimana caranya? Kita tarik lagi tambang, lempar lagi ke dekat dia, nggak nyampe, tarik lagi, lempar lagi ke dekat dia, sampai kepegang. Ketika dia pegang, baru kita tarik. Itu tujuan nasihat, menyelamatkan hadirin. Makanya Allah nyatakan tuh orang dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan saling berwasiat pada kebenaran dan berwasiat saling pada kesabaran. Tanasum. Jadi tujuan nasihat itu menyelamatkan. Bukan yang penting udah saya omongin beb. Yang penting saya udah ngomong, udah kewajiban udah saya jalankan. Enggak. Berarti kita tidak paham tujuan memberikan nasihat. Nabi Allah Nuh alaihi salam kurang apa hadirin? Dia berdakwah siang malam, dan dia berdakwah terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Semua metode dakwah sudah dilakukan oleh Nabi Nuh. Cuman ketika sudah menjalankan semua nih metode dakwah, strategi dalam menyampaikan nasihat, tapi kalau nggak berubah juga, baru kita bilang saya udah jalankan ya Allah. Jadi bukan berarti satu kali ucapan yang penting udah nasihatin, belum. Berusahalah. Dan yang kedua hadirin, dalam memberikan nasihat itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Tujuan kita memberikan nasihat karena dasar mahabbah, sayang, bukan karena benci. Jadi kalau alasannya kebencian Pak, Bu, maka nasihat nggak bakal masuk. Yang ada cuman dianggap ejekan dan terjadi permusuhan. Tapi kalau nasihat dengan dasar mahabbah, dengan dasar mawaddah, kenapa nasihatin? Sebab saya kesian sama dia, sayang sama ini orang. Jadi kalau nasihat dengan dasarnya mahabbah, maka itu akan jauh lebih berpengaruh dibandingkan nasihat karena kebencian. Ada orang sebab hadirin kurang paham dalam memberikan nasihat. Dia bilang saya udah berulang kali beb, cuman gak dengar tip. Mungkin ada yang salah dari nasihat kita. Apa salahnya? Karena niat kita kurang baik. Kita memberikan nasihat karena ini musuh saya beb, karena saya benci dengan dia lah. Hadirin, kalau pengen memberi nasihat kepada orang, maka caranya Pak, Bu, sama seperti kita memberikan nasihat pada anak kita. Anak kita kalau buat salah kita nasihatin kan, kita omelin. Cuman omelan kita kepada anak kita karena dasar mahabbah, dasar sayang, bukan kebencian. Tapi memang kita sayang, pengen nyelamatin dia. Kita nasihatin baik-baik, kadang perlu kita angkat suara, kadang pakai kita omelin, kadang kita pukul sedikit. Tujuannya apa? Karena mahabbah. Nah yang kayak begini hadirin pasti bakal memberikan pengaruh baik. Itu anak bakal berubah, begitu juga orang lain. Kalau kita memberikan nasihat dengan dasar mahabbah, insya Allah itu bakal lebih mudah diterima. Yang kedua. Yang ketiga hadirin, dalam menyampaikan nasihat itu perlu strategi memang. Dan tidak mesti kebaikan itu harus datang dari tangan kita. Ada satu orang pelaku maksiat, kita kasih nasihat sekali dua kali kagak berubah. Maka kita cari orang yang apa namanya, yang sangat disegani oleh pelaku maksiat tadi. Siapa yang disegani? Orang tuanya. Samperin orang tuanya, bilangin Pak, tolong nasihatin anak anda udah berulang kali cuman gak nurut, coba ente yang nasihatin, insya Allah berubah. Atau kita lihat ada gurunya, sampaikan pada gurunya, biar gurunya yang negur. Jadi intinya hadirin, dalam menyampaikan nasihat itu nggak mesti nasihat kebaikan harus dari tangan kita lah, bisa dari tangan lain, dari tangan orang lain. Gimana caranya? Seperti tadi kita atur strategi gimana menyampaikan nasihat. Dan juga hadirin, an-nasihah yang bakal diterima adalah nasihat yang lemah lembut, bukan nasihat yang penuh kekerasan atau dengan sifat kasar dan lain-lainnya. Kita nih kalau melakukan kesalahan wajar, namanya manusia ya, kadang buat salah. Ada orang negor kita terus nyaci maki kita, ini kira-kira kita bakal dengar apa kagak nasihatnya? Nggak bakal. Dia bilang ente nih otaknya taruh di mana, mata kemana, kok melakukan ini, udah dewasa tapi melakukan ini.
Nih kita, kalau ada orang nasihatin kita dengan cara seperti itu, dijamin kita nggak bakal dengar nasihatnya dia. Iya kan? Yang ada kita bakal tersinggung, kok ente nyaci maki saya. Tapi coba kalau dia datang lemah lembut, bapak, ibu, maaf saya ngeliat ibu melakukan ini sebenarnya dalam Islam nggak boleh. Syariat begini, ada solusi yang lain, jalan keluarnya begini. Jangan lakukan itu. Kan bisa dengan cara kayak begini. Kenapa harus seperti itu? Artinya kita arahkan dengan cara baik-baik, orang bakal nerima, hadirin. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada Rasulullah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik." Allah nyatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau seandainya kau punya sifat keras, kasar dalam berucap, kasar dalam bermuamalah, lan faddu min haulik, maka niscaya orang-orang bakal lari menjauh darimu. Ya, kalau orang udah lari dari Rasulullah, menjauh dari Rasulullah, gimana nasihat bisa tersampaikan? Ya. Maka Rasulullah dengan penuh kelembutan, lihat pesan Allah kepada Nabi Musa waktu berdakwah ke Fir'aun. Allah nyatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatul kubra faqadzaba wa 'asa ila akhir surah. Disebutkan Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, izhab ila fir'aun, ente berangkat ke Fir'aun, innahu tagha, ini Fir'aun udah melampaui batas, Fir'aun udah keterlaluan, sampaikan nasihatmu kepada dia. Cuman diajarin sama Allah gimana cara memberikan nasihat. Faqul, ucapkan ya waktu ngasih nasihat kepada Fir'aun, ya Musa, cara ngomongnya gini, faqul fahallaka ila an tazakka, mau nggak engkau saya kasih nasihat biar engkau bisa berubah ya Fir'aun. Bukan cacian, bukan makian, bukan sifat keras, tapi dengan kalimat yang penuh kelembutan. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, izhaba, berangkatlah kalian kepada Fir'aun dan ucapkan dengan penuh kelembutan, kata Allah. Ya. Makanya pernah datang satu orang, Bu, Pak, kepada Harun ar-Rasyid, salah satu khalifah. Datang satu orang ke Harun ar-Rasyid dengan niat ingin memberikan nasihat kepada Harun ar-Rasyid. Dia berdiri berteriak-teriak di depan mukanya Harun ar-Rasyid, bilang, anta ya Malik, anta melakukan ini, ente melakukan kejahatan itu, hadza haram, ini begitu, sambil ngangkat suara kepada Harun ar-Rasyid. Ya. Ini orang tujuannya baik, cuman nggak tahu strategi dakwah. Dia mengangkat suaranya, berteriak-teriak depan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid cuman dengerin nih orang, cuman dilihat nih orang. Tuh orang dia ngomong kelar, kata Harun ar-Rasyid, ya fulan, galabaik, ya. Ma anta afdal min Musa wala ana asyar min Fir'aun. Hei fulan, jujur ya, ente ini nggak lebih afdal dari Musa, dan saya nggak lebih buruk dari Fir'aun. Fir'aun lebih buruk dari saya. Nabi Musa lebih afdal dari ente. Tapi ingat ya, dalam menyampaikan nasihat itu Allah perintahkan Nabi Musa untuk berangkat ke Fir'aun, ucapkan kalimat yang penuh kelembutan. Ente siapa? Kok ngomong teriak-teriak depan saya? Emang ente lebih afdal dari Nabi Musa? Dan emang kejahatan saya lebih buruk dari Fir'aun sehingga jadi halal kau caci maki saya? Subhanallah. Maka nih orang yang tadinya mau nasihatin Harun ar-Rasyid justru dinasihatin oleh Harun ar-Rasyid. Jadi intinya hadirin, dalam memberikan nasihat teguran itu yang paling afdal itu yang penuh kelembutan. Ini pernah hadirin, jadi ada beberapa pemuda duduk di teras masjid. Anak-anak muda ya maklumin deh kalau lagi kumpul teriak-teriak, nyanyi-nyanyi hadirin, sehingga mengganggu kekhusyuan orang yang ibadah dalam masjid. Ada satu orang lihat bilang, astagfirullah, ini anak muda udah nggak masuk ke masjid wala sholat berjamaah, gangguin orang sholat, hadza haram. Maka datang satu orang ini ingin menasihati para pemuda. Dia bilang, hei anak muda, ittaqillah, takut kalian sama Allah, gangguin orang. Kalau mau main musik jangan di sini, sono jauhan dikit, jangan di depan masjid. Wah, ini diomelin, Pak. Anak-anak muda ini subhanallah yang berandalan semua lagi, diomelin kayak gitu, galakan mereka.
Dia bilang, ente mau masuk masjid, masuk aja, jangan sok nasihatin kita. Kalau ente terganggu, pindah ke masjid lain, jangan masjid sini, salah tempat ente. Ini memang tempat duduk kita, memang tempat kumpul kita. Ente kalau mau cari masjid yang tenang, sono masjid yang jauhan dikit, jangan di sini sholatnya. Akhirnya Pak, nasihat dia ditolak. Orang kedua ngelihat anak-anak muda nih masih main bernyanyi-nyanyi depan masjid, mengganggu kekhusyuan. Cuman orang kedua ini tahu cara menyampaikan nasihat, hadirin. Datang, mendekat. Begitu mau ini sendal dibuka, dikepit di ketiaknya. Kemudian lewat depan pemuda, berhenti dulu depan para pemuda. Ini pemuda udah lihat ancang-ancang nih. Kalau ngomong kayak tadi nih, kita ucapin juga kalimat seperti tadi. Ternyata nih orang yang kedua begitu mau masuk masjid, nengok kepada para pemuda, bilang assalamualaikum. Pemuda semua menjawab waalaikumsalam. Bilang minta izin ya, mau numpang sholat di masjid. Oh iya silahkan Pak. Masuk nih orang ke dalam masjid Pak, walau ngomelin anak-anak muda dengan kalimat minta izin ya numpang sholat di masjid. Gue silahkan. Begitu masuk masjid, ini pemuda saling pandang. Kayaknya kita salah duduk dari sini. Kenapa? Ini kan masjid tempat orang sholat. Kalau kita di sini takut gangguin orang sholat, pindah hadirin. Sebenarnya dengan akhlak, dengan uslub, dengan metode yang baik. Terkadang Pak, memberikan nasihat itu nggak perlu kita detail panjang lebar. Dengan cara kayak begini, inilah namanya strategi dakwah. Dulu pernah juga dikisahkan hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu-cucunya Nabi Muhammad waktu masih kecil-kecil nih Pak, waktu usia 7 tahun dan 6 tahun. Ketika sedang bermain, ngelihat ada satu orang tua pengen masuk ke masjid ngambil wudhu. Sebab orang dulu wudhunya pakai kolam besar, hadirin. Jadi nih Hasan Husain lagi pada main, ngelihat nih orang tua nyamperin tempat wudhu, ngambil wudhu, cuman wudhunya nggak sempurna. Banyak bagian dari wajahnya nggak kebasuh, banyak bagian dari tangannya nggak kebasuh, sehingga wudhunya tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, maka sholat tidak sah. Hasan dan Husain menyaksikan ini, dibilang, ini orang tua wudhunya salah nih, maka sholatnya nggak sah. Jadi perlu ada yang ngingetin. Cuman kalau kita yang ngingetin, biasa orang tua kalau nasihatin anak 7 tahun, yang ada yang anak 7 tahun diomelin. Dia tahu apa sih, masih kecil soal nasihatin saya. Makanya nih Hasan Husain mengatur strategi gimana ya cara menyampaikan nasihat kepada orang tua ini. Akhirnya mereka sepakati, Pak, Bu, dua orang ini seakan-akan berselisih tentang masalah wudhu depan orang tua ini. Dinyatakan, kata Hasan, ya Husain, wudhu saya yang benar, wudhu ente yang salah. Kata Husain, wudhu ada yang benar, wudhu ente yang salah. Ribut nih. Padahal ini cuma strategi, hadirin, sehingga memancing perhatian sang orang tua tadi. Ngelihat Hasan Husain berantem tentang masalah wudhu, dia bilang, ya Hasan, ya Husain, kenapa ribut? Adik kakak jangan berantem. Dia bilang, habis paman, wudhu saya disalahkan sama Husain. Terus dia bilang wudhu dia yang benar. Kata Husain, lah memang seperti itu, wudhu dia salah, wudhu saya yang benar. Akhirnya kata ini orang tua bilang sama Hasan Husain, ya Hasan, ya Husain, gimana saya bisa menentukan mana yang benar mana yang salah kalau saya nggak lihat wudhu kalian? Biasa yang namanya orang tua Pak, kalau nggak ada anak kecil pengen jadi hakim. Bilang, saya pengen lihat wudhunya kalian. Kata Hasan, ya udah kalau gitu paman tolong perhatikan wudhunya saya. Maka Sayyidina Hasan berwudhu, hadirin, dengan wudhu yang begitu sempurna, sebab dia mengambil sumbernya dari Nabi Muhammad. Wudhu sempurna. Begitu wudhu sempurna sampai ini orang tua kagum, dia bilang, subhanallah, anak baru 7 tahun wudhunya cakep banget. Selepas kelar wudhu, nengok kepada ini paman, lihat tadi wudhu saya. Dia bilang, iya, ada yang kurang nggak? Dia bilang, enggak ya Hasan, wudhu kamu cakep, wudhu kamu bagus. Husain bilang, kalau gitu perhatikan juga wudhu saya paman. Kata paman ini, silahkan ya Husain. Husain pun berwudhu sama wudhunya, nggak beda dengan wudhunya kakaknya Hasan, mirip. Dia wudhu diperhatikan. Selepas wudhu nanya Husain, paman gimana wudhu saya, ada yang salah? Dia bilang, lah wudhu ente benar semua ya Hasan Husain, yang salah kayaknya wudhunya paman deh katanya. Coba perhatiin ya, paman mau wudhu kalau ada yang salah ingetin. Baik paman. Mulai ini paman berwudhu, dia bilang, paman ini belah sini belum kena air, basuh sampai kemari. Paman nih sikut belum kena air, lebihkan sedikit. Baru nasihat nyampe kepada orang tua ini, hadirin, dan nggak tersinggung.
Maka di sini strategi dakwah, strategi dalam menyampaikan nasihat ini perlu. Ya. Dan juga hadirin, yang paling afdal, sebelum kita menasihati orang, maka mulailah pada diri kita dulu. Ya. Jangan kita pandai memberikan nasihat sedangkan kita nggak mengamalkannya, jangan. Ya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya. Sungguh akan besar murka Allah kalau kalian cuma bisa ngomong tapi nggak diamalkan. Makanya sebelum kita memberikan nasihat pada orang, praktekkan dulu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sudah kita praktekkan, nasihatin, itu bakal lebih manjur. Itu pernah datang satu orang kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya. Datang kepada Hasan Al-Basri, dia bilang, ya Hasan Al-Basri, Suf, kita tahu dalam agama Islam ini kan mengikis perbudakan, mempersedikit, sebab perbudakan ini ada dari zaman jahiliyah dan sudah jadi budaya orang Arab, Bapak Ibu sekalian, memiliki budak itu. Hingga pada masa Hasan Al-Basri jumlah perbudakan itu meningkat, sedangkan Islam itu pengen perbudakan itu hilang, berkurang. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa menunjukkan Islam pengen perbudakan berkurang? Buktinya selalu disebutkan di dalam syariat kita, kalau ada orang melakukan kesalahan, kafarahnya yang pertama merdekakan budak. Selalu merdekakan budak. Syarat yang pertama merdekakan budak. Dan Nabi berapa kali menyebutkan anjuran memerdekakan budak, pahalanya luar biasa. Artinya Nabi mengisyaratkan kepada para sahabat dan umatnya untuk meringan atau mengurangi daripada jumlah perbudakan, hadirin. Subhanallah, pada masa Hasan Al-Basri meningkat tajam lagi. Datang satu orang kepada Hasan Al-Basri, ya Hasan, ini perbudakan meningkat, gimana sekarang? Kata Hasan Al-Basri, kalau begitu ya sudah, nanti insya Allah saya bakal sampaikan kepada umat. Maka hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, ini setelah Hasan Al-Basri bilang saya ingin menyampaikan nasihat tentang masalah perbudakan, tuh Hasan Al-Basri nggak nyinggung masalah budak sama sekali. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ketika sudah berlalu 4 bulan, Bapak Ibu sekalian, dari kejadian tadi tuh waktu obrolan orang tadi, setelah 4 bulan kemudian Hasan Al-Basri naik ke atas mimbar buat mimpin salat Jumat, khatib Jumat. Ketika menyampaikan khutbah, dia pesan kepada para jamaah, ayuhan nas, hai seluruh manusia, ayo ya, merdekakan budak kalian. Sesungguhnya merdekakan budak pahalanya sekian, kedudukannya sekian. Disebutkan fadilah keutamaan memerdekakan budak. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, kelar sholat Jumat sebelum tenggelam matahari, melainkan udah ratusan ribu budak telah merdeka. Ya, dengan nasihatnya Hasan Al-Basri. Sampai orang-orang kagum, dibilang subhanallah, ini Hasan Al-Basri ngomong baru 1 kali, lihat pengaruhnya, ratusan ribu budak merdeka. Datang satu orang nih, datang kepada Hasan Al-Basri, dibilang, ya Hasan, Masya Allah, ya khair kalam, ya khair nasihat, nasihat ente diterima sama masyarakat. Cuman pertanyaan saya, Hasan Al-Basri, kenapa telat nyampe nasihatnya? Kan ini obrolan 4 bulan lalu, kenapa sekarang baru disampaikan? Kata Hasan Al-Basri, bukan kenapa-napa, waktu 4 bulan yang lalu saya belum punya budak, belum pernah merdekakan budak, dan saya nggak bakal nyampaikan nasihat sebelum saya amalkan. Jadi dari 4 bulan yang lalu saya ngumpulin duit untuk beli 1 budak. Ketika duit udah ada, saya beli 1 budak. Begitu saya beli, saya bilang, ente anda merdekakan. Sudah saya amalkan dulu. Makanya waktu saya memberikan nasihat, ucapan saya berpengaruh kepada masyarakat. Kenapa? Saya udah mengamalkannya. Nah, makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menyampaikan nasihat bukan yang penting saya udah memberikan nasihat lah. Nasihat itu juga untuk diri kita. Ya, untuk pribadi kita. Makanya di situ an-nasiha ini penting. Ya, maka Nabi ditanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat buat siapa? Qala lillah. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita nasihatin Allah, bukan, tapi nasihati umat biar mau dekat dengan Allah, mau kembali kepada Allah. Itu nasihat lillah. Wali rasulihi, nasihat buat Rasul Allah, bukan buat Nabi Muhammad, tapi nasihat buat orang-orang biar mau cinta sama Rasulullah, mau meneladani Rasulullah. Wali kitabihi, nasihat untuk kitab Allah, bukan kita nasihatin Al-Quran, tapi kita mengajak orang-orang untuk menasihati mereka
agar mereka mau membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran. Hada nasihat di kitabillah. Kemudian baru wa ammatihim wa a'immatil muslimin wa ammatihim. Kemudian memberikan nasihat kepada pemimpin muslimin. Memberikan nasihat kepada pemimpin muslimin, a'immatihim. Siapapun itu, mau dari mungkin pemimpin suatu kampung, pemimpin suatu kota, pemimpin suatu provinsi, pemimpin suatu negara, itu a'immatul muslimin. Jadi a'immatul muslimin gak mesti presiden, hatta RT di kampung kita, hatta RW di kampung kita, hatta pemimpin, hadirin, tokoh di kampung kita, itu juga nasihat juga harus sampai pada mereka. Jadi bukan berarti kalau seandainya orang udah punya jabatan gak perlu kita nasihatin lah, justru butuh kita bimbing dia, berikan nasihat, tegur kalau dia salah, ingatkan kalau dia salah. Hada nasihat li a'immatil muslimin. Kemudian wa ammatihim, dan nasihat buat masyarakat awam. Baru nasihat kepada sesama kita. Jadi at-tanasuh, hadirin, penting dalam kehidupan kita. Makanya oleh karena itu kita berharap nih, kita semua nih, ini kan ibaratnya nih yang hadir di Masjid Nurul Iman saat ini, yang rutin hadir pengajian, hadirin, ini ibaratnya kita kayak komunitas nih, komunitas yang baik. Nah makanya dalam komunitas ini saling tegur, saling menasehati. Dan kita kalau memberikan nasihat tadi karena dasar mahabbah, karena dasar sayang, bukan karena kebencian. Dan orang yang dinasehati nerimanya juga harus senang hati. Jangan dinasehati malah ngomel. Dia dinasihatin ngomel, ente tahu apa sih soal nasihatin saya? Salah nih. Pak, Bu, kita ini harus paham, orang nasihatin kita karena orang itu sayang sama kita. Ini ibaratnya, Bu, Pak, kalau kita lagi tidur, di samping kita ada kelajengking mendekat, atau ada ular berbisa mendekat kepada kita, maka kita bangunin nih, dibangunin kita, Pak, bangun Pak, selamatkan diri Anda, ada ular, selamatkan diri Anda, ada kelajengking. Begitu kita bangun, betul ada ular berbisa atau kelajengking, kira-kira kita bakal ngomong apa yang bangunin kita? Terima kasih ya, jazakallah khair atas nasihatnya, terima kasih banyak udah bangunin saya. Kalau ente nggak bangunin saya bakal mati dipatuk sama ular. Artinya kita bakal berterima kasih kepada orang yang menyelamatkan nyawa kita. Hadirin, itu gambaran kalau orang dikasih nasihat justru senang kepada orang yang memberikan nasihat. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak Pak atas nasihatnya. Kita terima, bahagia. Kalau nggak dinasihatin, waduh saya ini udah gimana nih hidup saya. Kalau nggak dinasihatin saya udah melakukan maksiat nih. Hakada. Jadi bahagia kalau ada orang berikan nasihat. Tapi kalau ada orang dinasihatin malah ngomel, dinasihatin malah marah-marah, nih ibaratnya kayak tadi orang tidur di sampingnya ada ular, dibangunin bukannya terima kasih malah ngomel. Bilang, Pak, bangun Pak, ada ular. Dia bilang, memang kenapa ada ular? Biarin aja. Nanti ini dipatuk ular, biarin. Badan saya kenapa ente ngerepot? Ini yang kalau begini Pak, seperti mirip kalau ada orang dinasihatin ngomel. Yang kayak begini udah biarin aja, udah biar patok ular sekalian ya. Nah, makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar kalau ada orang memberikan nasihat, tanda itu orang sayang sama kita, bukan benci. Makanya jangan marah kalau dinasihatin, tapi ucapkan terima kasih. Dan satu pesan terakhir hadirin, dalam memberikan nasihat, dalam menyampaikan nasihat itu bukan di depan umum ya. Jangan di depan umum, sebab dinyatakan oleh ulama an-nasihah indal mala fadhihah. Memberikan nasihat di depan umum itu bukan nasihat, tapi bongkar aibnya orang. Orang tadi nggak tahu kesalahan dia, gara-gara kita nasihatin depan umum, orang oh ternyata fulan melakukan kesalahan ini. Makanya jangan bongkar aib orang, jangan memberikan nasihat depan umum, apalagi kalau orangnya kagak ada. Ini nih ya, bapak lurah kampung kita, orangnya kagak ada di situ, dia caci maki, diomelin, ini bapak lurah kita nggak benar, bapak lurah kita melakukan kesalahan ini, dia melanggar ini, melanggar itu. Dia bilang astagfirullah, itu bukan nasihat, ini gosip namanya ya, gosipin lurah, iya kan? Kenapa? Sebab orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada aja nggak bagus ngomong kayak begini di depan umum, apalagi kalau orangnya nggak ada, haram hukumnya. Jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau ingin memberikan nasihat kepada seseorang,
ya paling nggak kita deketin, walaupun depan umum kita bilang, Pak, sini Pak, saya mau duduk 4 mata, sebentar aja. Mau ngobrol sebentar aja. Kita duduk berdua, baru kita nasihatin. Bukan depan umum. Kalau memang harus memberikan nasihat di depan umum, maka jangan pernah sebut nama atau sebut kelompok. Ya. Fulan bin Fulan, nah, jangan. Ya. Tapi gimana? Masih ada di antara kita nih yang suka melakukan ini. Ya. Hei, kalau ada yang biasa melakukan ini, ayo tobat deh, cukup. Ya. Begitulah cara Rasulullah menyampaikan nasihat, hadirin. Jadi Rasulullah kalau lagi duduk sama sahabat-sahabatnya nih, ada sahabat melakukan kesalahan, itu Rasulullah langsung bilang, kata Rasulullah, ma balu aqwam, kenapa sih masih ada di antara kita yang melakukan ini? Kenapa masih ada yang melakukan itu? Ayo taubat, kembali kepada Allah. Sehingga ini nasihat Rasulullah Pak untuk umum. Cuman kita tahu, kata orang Betawi, yang makan cabai kepedesan. Iya kan? Yang gigit cabai dia kepedesan. Jadi kalau lagi makan di bareng-bareng ada cabai, dia nggak sadar, main suap-suap aja, hadirin. Yang lain sih nggak kegigit cabai, biasa aja, cuman yang gigit cabai kepedesan. Artinya apa? Pelaku maksiat bakal ngerasa tuh nasihat buat dia. Ketika Nabi bilang, kenapa masih ada yang melakukan ini? Kenapa masih ada yang melakukan itu? Ayo balik sama Allah, ayo kembali kepada Allah. Pelaku maksiat bakal sadar, ini nasihat buat saya. Hakata. Jadi intinya, hadirin, jangan pernah memberikan nasihat depan umum. Kalau memberikan nasihat depan umum kepada orang tertentu atas kesalahan tertentu, maka ini bukan memberikan nasihat tapi bongkar kesalahan orang. Hakata. Jadi ini poin dalam tugas kita sesama masyarakat, sesama umat Rasulullah, at-tanasuh, saling memberikan nasihat. Taib. Adapun nih hadis ke-8 kalau kita baca panjang, hadirin. Mungkin sampai sini kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Sebelum kita tutup. Ada? Nggak ada? Baik pembahasan kita yang sekarang ataupun yang lain, silahkan. Tafadhol, jangan malu-malu. Malu bertanya tersesat di jalan nanti ya. Cukup paham semua ya? Insyaallah Allah iftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Insyaallah dikasih pemahaman akan agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadirin, pesan saya insyaallah ini kita masuk di bulan Sya'ban, sebentar lagi nisfu Sya'ban. Ya. Itu biasa adat kebiasaan para salaf kita, para ulama-ulama kita, baik yang ada di Indonesia, di negara manapun, hadirin, mereka tuh pada malam nisfu Sya'ban mereka berkumpul bersama membaca surah Yasin ya, sebanyak 3 kali dengan niatan yang pertama panjang umur, sehat afiat, yang kedua selamat daripada bala dan musibah ya, dan yang ketiga adalah mendapatkan rezeki dan diberikan kekayaan zahir batin. Nah ini diniatkan nanti waktu pembacaan surah Yasin ya, afdolnya bareng-bareng ya, berjamaah, mau di musola, mau di masjid, silahkan. Kalau nggak sempat sendiri boleh. Beb, waktunya harus habis maghrib enggak? Mau baca badal isya juga boleh. Cuman afdol kebiasaan orang dulu badal maghrib. Ya. Jadi intinya kita hidupkan, hadirin, insya Allah bakal jatuh kalau tidak salah hari Sabtu besok ya, malam Ahad. Ya, Sabtu besok. Ya, kalau bisa dibuat kegiatan baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban. Ya, ini adalah hal yang baik. Ya, bahkan bukan cuma di Indonesia nih pengamalan Pak, di Hadramaut. Bahkan kemarin kita duduk sama ada orang dari Yordania itu, kita tanya di sana gimana, sama melakukan itu. Jadi memang nih udah menyeluruh, hadirin. Dan adapun kalau ada orang bilang kenapa kalian kumpul-kumpul, emang ada dalil nih? Kita nggak perlu dalil dalam mengamalkan ini, ya, nggak perlu hadis. Ingat Bapak Ibu sekalian, sesuatu menjadi haram dilarang kalau ada dalilnya, dan sesuatu menjadi wajib juga kalau ada dalilnya. Kita bilang nih kumpul ini nggak wajib, kita pengen cuman kumpul baca doa bersama ya. Baca Yasin kita nggak bilang wajib, tapi ini juga tidak haram. Jadi intinya nggak apa-apa duduk bareng-bareng baca surah Yasin. Kalau ada yang nanya kenapa harus surah Yasin, sebenarnya surah yang lain boleh ya. Ibu mau baca surah Al-Baqarah 3 kali juga boleh ya. Saya sih nggak mau Yasin, Beb, Al-Baqarah 3 kali panjang nih, dia monggo silahkan
Ya, kalau kita pilihnya Yasin aja. Kenapa yang dipilih surah Yasin sama ulama kita? Sebab surah Yasin itu kata Nabi Muhammad qalbul Quran, intisarinya Al-Quran. Makanya kita ambil yang intisari. Dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dibilang kenapa harus 3 kali? Ya, 3 kali itu bukan syarat. Artinya ente mau baca sekali boleh, 2 kali boleh, 10 kali juga boleh kalau mau. Cuman kita ngikutin apa yang dilakukan oleh para ulama kita. Jadi 3 kali cukup. Ya, itu 3 kali witir hitungannya. Innallah witir yuhibbul witra. Ya, jadi kalau sekali terlalu sedikit, maka 3 kali deh kita baca. Ya, untuk mengisi waktu antara maghrib dengan isya, waktu yang mulia, kita kumpul bareng baca surah Yasin, kemudian baca doa, ya, dengan niat-niat yang salihah tadi. Maka ini insya Allah bisa kita amalkan, hadirin, kita praktekkan. Ya, nanti biar diatur mau di masjid kah atau di mana silahkan. Yang penting kita baca dengan niatan tuh, ajak keluarga kita, ajak keluarga untuk biasain nih baca surah Yasin 3 kali. Insya Allah Allah berikan taufik buat kita semuanya, dan Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang berikutnya, Ramadan selanjutnya dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan buat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, dan di Yaman, di Syam, di berbagai macam tempat, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemerdekaan, kemenangan oleh Allah untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kullu ma'mul. Yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimin ajmain. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa biya subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.